kami dari kelompok 1 ingin melakukan tugas wawancara, yaitu mengenai mengkaji tipe etnografi. Sebelum melakukan tugas wawancara tersebut, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sonia Pinarti Tarigan. Perkenalkan, nama saya Sinta Sirait. Perkenalkan, nama saya Maria Sombing. Perkenalkan, nama saya Haji Pratama Samosir. Perkenalkan, nama saya Pak Andi Kamarpau. Baiklah teman-teman, sekian dari perkenalan kami. Di sini kami akan melakukan wawancara. Saya Katarina Bangun, usia 57 tahun, tinggal di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa. Kami menanya lagi tentang kesehatan anak muda yang ada di kampung ini. Menurut kakak, apa masalah kesehatan yang paling sering dialami remaja di lingkungan kita? Kalau di lingkungan kita ini kebanyakan remaja itu ya asam lambung, itu yang pertama. Karena apa? Karena memang anak-anak sekarang malas makan dan kuat. Belum berangkat sekolah, bangunnya agak lama. Berangkat sekolah baru sarapan kan. Itulah penyebabnya, makanya banyak anak kita sini di lingkungan ini banyak asam lambung. Jadi makanya anjuran kami orang tua dipercepatlah bangun biar sempat sarapan, baru bisa mandi dan tenang bisa makan berangkat ke sekolah. Apa dampak kayak begadang itu terhadap kesehatan? Kalau dampak begadang ini sangat banyak. Anak-anak sekarang banyak begadang karena banyaknya melihat handphone. Handphone ditaruh di tempat tidur. Itu pun sebenarnya kurang baik karena radiasinya. Jadi memang anak-anak sekarang banyak begadang karena memang ingin berjumpa dengan teman-temannya sehingga tak ingat pulang. Banyak bercanda-canda di luar sehingga malas pulang ke rumah. Yang pulang ke rumah juga belum tentu cepat tidur karena memang melihat handphone lagi. Mau sampai jam 2 pagi. Akhirnya ya berdampak bagi kesehatan, bisa juga jadi masuk angin sehingga anak-anak sekarang ada juga yang kena TBC. Karena apa? Karena masuk angin terus. Makan tadi pun tidak diperhatikan, sarapan juga sering terlambat. Di banyak remaja sekarang ini suka ikut-ikutan atau lari dengan namanya merokok. Oh iya. Kalau sekarang kan anak-anak ini sebenarnya dulu pernah ada merokok, tapi masih lebih banyak orang segan kepada orang tuanya. Sekarang generasi kita ini kan udah pemberaninya luar biasa. Jadi kita kasih orang tua pun jangan merokok aku. Kalau di rumah mungkin segan-segan, tapi kalau di luar merokok, berlomba itu merokok anak-anak sekolah. Jadi memang pada hal itu berdampak, di samping merusak mata pencarian, merusak kesehatan, sangat merusak kesehatan. Apalagi masih sekolah kan minta uang dari orang tua. Jadi ya sebaiknya ya hindarilah merokok ya. Belum berpenghasilan kok merokok, kesehatannya pun kan nggak bagus, bisa TBC. Apalagi sering masuk angin, merokok pula lagi, ya kan. Hindarilah merokok. Jadi berbohonglah sama orang tuanya kan, Pak minta uang, Pak minta uang untuk ini, untuk itu, padahal beli rokok kan. Jangan terlalu banyak menuntut sama orang tuanya juga ya kan. Jadi Bu, kenapa banyak remaja kebanyakan remaja sekarang mengalami stres dan kurang tidur? Oh iya, sekarang memang berbeda sekali zamannya ya. Ini semua pengaruh HP dan pikiran anak sekarang maunya instan. Kan semua orang sekarang mau senang tanpa memikirkan latar belakang daripada satu. Bagaimana kalau orang tua pun kita kan penting kita melihat di luar itu. Di luar itu kan bisa, aku juga bisa. Dan memang karena masih labil ya, makanya perlu juga pendampingan orang tua
ya, dikasih pengertian sama anak ya hanya dengan dukungan doa dan arahan-arahan agama ya untuk anak-anak kita yang generasi Z ini, karena memang ya susah sekarang mengapa memberitahu dimarahin juga nggak boleh kaju ya kan, jadi memang harus dirangkul anak-anak kita, di samping dia harus kita tanyain apa keperluan dia, apa masalah dia, itu sering jangan dibiarkan anak-anak ini apa berpikir sendiri kan, kita tanya apa tadi pelajaran di sekolah nak, apa keluhanmu gitu. Jadi sering lebih interaksi orang tua juga penting di dalam menghadapi masalah-masalah anak remaja. Memang kalian udah lewatnya remaja, tapi ya memang kan udah juga sih. Ada yang udah ya, tapi ya masih lagi lah ya, masih ada mau terikut-ikut dengan orang lain. Jadi memang ya tetap juga lah kalau masih di kampung kan hindari narkoba juga ya, karena masih terpengaruh kan. Oh enak loh begini kata teman-teman, apalagi laki-laki ya murah sekali dipengaruhi teman-temannya ya, hindarilah itu karena memang pertama itu kan gratis, coba dulu nah coba. Oh rupanya ketagihan dia, jadi dia minta orang tuanya kan, mak minta uang nggak dikasih orang tuanya, mereka anaknya. Jadi makanya memang harus juga ya rajinlah ke gereja ya, apapun ceritanya itu tetaplah kita berserah kepada Tuhan agar kedepannya kalian juga anak-anak kami lebih sayang ke orang tua, lebih sayang diri terutama, karena kan merokok itu kan bukan menyayang diri sendiri, apalagi organ-organ tua masih muda, jadi kan murah kali itu rusak itu. Jadi makanya kurangi begadang, kurangi merokok, karena memang nggak bagus untuk kesehatan. Jadi gimana pendapat Bo tentang makanan manis dan makanan cepat saji bagi kesehatan remaja? Itu juga kurang bagus makan cepat saji, tapi kalau sekarang kan memang biar dilihat orang kan wow makanannya kan cepat saji, itu kurang bagus sebenarnya. Lebih baik kalau buah juga, buah-buah di rumah atau di perkebunan kita sendiri, pisang, nanas, itu lebih baik daripada kan, apalagi kalau apel atau barang-barang dari luar gitu, jeruk-jeruk yang dari luar itu kan kadang-kadang udah banyak pengawetnya biar tahan ke sini kan, udah berapa bulan baru sampai di sini kelihatan segar, tapi kalau kita buka itu nanti udah agak kering dalamnya. Jadi lebih baik makan buah pepaya, buah-buah lokal lagi itu. Iya. Jadi memang makan yang manis juga nggak perlu banyak kali dimakan, banyak kan roti-roti yang manis-manis gitu ya, sekali-sekali nggak apa-apa boleh, tapi jangan terlalu sering, nanti jadi gendut kayak aku sama itu karena banyak gula juga, itu banyak makan apa roti gula lagi, itu susu apa banyak nggak sesuai dengan pergerakan kita ya kan, jadi akhirnya diakui lah sama Jadi perihal makanan soal MBG itu program yang bagus ya, saat ini atau sedang dipaksakan. Ya itulah sebenarnya program pemerintah itu bagus, cuman karena udah ada oknum-oknum banyak gitu kan. Sebenarnya kan program itu bagus sebenarnya, bagi yang kurang mampu mungkin cocok lah ada MBG itu kan. Jadi memang mungkin bagus sebenarnya program itu, cuman oknumnya ini yang buat bagus, karena nanti kan aturan buah ini dikurangi. Kalau kuliah MBG itu kan banyak juga yang apa namanya, buahnya pun kadang-kadang udah gak segar lagi. Tapi kalau segar itu bagus juga nih. Apalagi tadi kita buru-buru dari dari rumah, di sekolah kita dapat makan. Cuman ini tadi lah yang pengelolanya lah yang membuat kurang bagus. Kayak seperti kalian kan, kadang-kadang kalau dari rumah buru-buru kan di sekolah dapat MBG. Cuman kadang-kadang nggak sesuai lah menu yang seperti dia apa, asal jadi gitu kesannya kan, itunya. Kalau nggak bagus sih sebenarnya. Cuman pengolahannya itulah udah ya kayak mana ya. Udah kami lihat juga aja ke situ ke MBG itu gimana. Kalian MBG yang dari mana tuh? Tanjung Pasir atau dari Hah? Oh, di sini, berarti di Simpang Bekset itu? Di Pampas, kantor polisi. Oh,
Oh, simpang Tangsi itu 3 loh MBG. Satu ini dari simpang Tangsi ini kan kira-kira 60 meter ke dalam sebelah kiri. Yang kedua itu di depannya Kodita itu, Dalam Kodita. Dalam kantor polisi ya, itu udah belakangan itu ada dari padakan yang pertama itu yang apa itu yang dekat Kodita itu, bukan Kodita. Tapi laharnya kau yang makan MBG-nya? Kadang ada juga yang kayak ayamnya bau yang busuk. Tergantung menunya sih. Tergantung menu Ada ya. juga ayam yang ada darahnya mati. Iya, nggak terlalu matang ya. Padahal kalau itu dan banyak yang sudah cuci darah. Karena itu dikurangi katanya makanan manis, berwarna. Itu ini dikurangi katanya makanan gurih seperti makanan yang enak itu bakso-bakso. karena Ya kan? penyedapnya. Banyak penyedapnya. Berwarna itu seperti minuman-minuman kemasan. Itu semua kalau ketika mengandung gula yang tinggi, ya itu melebihi takarannya, misalnya glukosanya 3 gram. Padahal kenyataannya bisa melebihi 3 gram itu. Jadi tubuh kita ini terbatas, dia menampung gula misalnya tak sekian, dan lihat aja nanti. Ternyata lebih banyak, meninggal banyak remaja sekarang yang sudah penyakit ginjal, harus cuci darah. Jadi tak umur 50 tahun ke atas lagi itu apanya. Sekarang sudah banyak pasien-pasien remaja yang ikut cuci darah. Itu aja perlu dihindari makanan manis, glukosanya itu tadi sudah itu berwarna dan gurih yang ya sama seperti kalau roti full yang entah berapa warna dia, 6 macam apanya kue apa namanya itu yang ada 6 warna dia di dalam satu kotak seperti pokoknya itulah dia. Memang lezat tapi nggak baik katanya bagi kesehatan. Kalau sekali-sekali boleh lah, ya kan? Ya itu dia dari tambahannya itu. Sehingga banyak yang apa namanya yang Gula. ya penyakit gula sekarang banyak. Ginjal pun rusak. Baginya nanti ke ginjal itu cuci darah. Itu banyak kan pasien cuci darah yang sudah remaja-remaja karena kesalahan makanan, kesalahan minuman. Ditambah seperti gel nanti yang malas olahraga ya, yang tidak sebanding pemasukannya dengan pengeluarannya, tidak berkeringat, itu selalu dikatakan. Jadi gini Bu, kenapa pola hidup sehat itu penting untuk mencegah penyakit? Iya, itu sangat penting. Makanya ada katanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat kan. Jadi memang harus sehat dulu juga. Pagi-pagi itu juga kita harus mandi, itu yang pertama. Di situ kita bangun langsung berdoa, mandi, harus mandi. Dan memang kalau kita sehat, semua kita bisa kerjakan kan. Kalau sakit loyo, belajar pun nggak apa kan, nggak semangat. Jadi memang dituntut juga memang generasi sekarang harus sehat. Karena kalian generasi penerus untuk bangsa ini kan, jadi memang harus sehat lah. Makanya itu tadi, jangan merokok, jangan begadang-begadang, apalagi narkoba. Apalagi sekarang banyak kenakalan remaja kan. Kenakalan remaja itu seperti banyak yang menonton ini juga kan, dari YouTube ini yang terbagus. Jadi tetaplah mawas diri agar jangan terjerumus ke dalamnya. Jadi memang harus perilaku hidup sehat harus diterapkan ya nak. Jadi Bu, misalnya kan kadang banyak tekanan di sekolah. Iya. Jadi gimana cara mengatasi mental kita Cak? Tekanan dari sekolah. Tekanan dari sekolah. Contohnya kalau dia tekan sama gurunya gitu Iya. maksudnya. Kalau tekan dari sekolah itu memang kan harus ada aja pendekatan kita sama teman kita juga.
jangan dipendam sendiri. Kalau ada banyak kan, kalau seperti ini, ya bagus kita kan. Jadi kita harus diskusi sama teman-teman. Jangan dipikirkan sendiri. Kalau kita sendiri yang menahan beban itu, akhirnya kita nanti bisa stres, malas kita sekolah kan, akhirnya malas belajar. Jadi kalau ada masalah, pertama itu bisa, kalau teman-teman yang bisa dipercaya, jangan kalau nanti membuat lebih dalam lagi masalahnya kan. Jadi yang kedua itu, apapun ceritanya harus berpulang ke orang tua. Beritahu apa keluhan sama orang tua. Orang tua juga bisa nanti berpendapat bahwa pendekatan sama guru itu kan, akhirnya nanti bisa itu lebih baik lagi. Jadi harapkan memang anak-anak kami juga harus tetap menjaga, kan kadang-kadang ngomong kita pun kadang-kadang bisa keceplosan, orang lain nggak suka kan. Jadi sebelum kita berbuat yang tidak baik harus dipikirkan dulu apa konsekuensinya nanti yang terjadi. Jadi memang apalagi sekarang kan kita lagi hayu darahnya masih darah muda kan. Jadi memang pertengkaran harus dihindari. Guru itu pun kalau hanya salah-salah sedikit kurasa nggak terlalu apanya dia, nggak terlalu marah gitu, namanya pun remaja ya. Tapi memang harus kita juga harus belajar lebih baik ya. Terus gurunya pun mungkin mendidik anak-anaknya lebih baik lagi. Jadi Kak, menurut Kakak gimana mengatasi semua masalah yang ada terjadi di lingkungan kayak remaja tadi? Oke, remaja tadi. Kalau masalah-masalah di remaja itu memang tetapnya ada, cuman masih bisa ditekan, yaitu berolahraga itu penting. Di lingkungan ini buat rupanya poli atau apa, jangan handphone aja dipegang-pegang gitu kan. Olahraga itu penting, atau kan memang ada grup poli. Terus bisa juga dengan bermain-main teka-teki gitu ya kan, membuat rame gitulah. Setelah itu jangan, kan ada juga yang suka usil, suka mencuri kan gitu kan. Jadi ya apabila ada teman-temannya juga yang ada menyimpang gitu, teman-teman yang lain juga bisa mengingatkan. Terus ketiga itu memang harus taatlah beribadah, seperti kalian kan naposo di gerejanya kan, kalian Kristen ya kan, naposo di gerejanya itu mungkin lebih positif lah. Jadi nilai-nilai agama itu yang paling penting, karena itulah akarnya. Jadi kalau udah kita baca nilai-nilai agama, setidaknya kita pasti ya lebih baik lagi lah. Jadi ya usahakanlah ikut naposo, rajin ke gereja, entah ikut pertanianan gitu kan. Jadi ya itulah, hindarilah juga ada entah tawuran atau apa gitu. Remaja-remaja sekarang kan gitu, oh aku jagonya gitu kan. Hindarilah itu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa yang disampaikan ya. Jadi sekianlah teman-teman hasil wawancara kami. Jika ada kata-kata kami yang kurang enak didengar atau buat kakak lah, kalau ada kata-kata kami yang nggak pas di hati kakak, kami minta maaf ya kak. Dan makasihlah buat kakak udah mau diwawancarai. Semangat terus sekolah ya. Saya Riyad Binti, dan saya di sini kepala dusun di Huta 3 Tanjung Pasir. Anak saya 2 dan istri saya 1. Istrinya enggak. Jadi Jadi kan dari kamu satu. ini saya yang turun Ya. tentang satu kasus. Ya. Jadi yang kita tanya pertama, adakah kasus atau masalah di daerah desa ini? Kalau kasus dan masalah itu jelas otomatis ada. Konteksnya apa itu? Ada masalah ini antara masyarakat orang liar setelah banyak orang mereka gara-gara anaknya berlari melakukan ke desa. Ada masalah karena dibilangnya diselingkuh atau selingkuh lagi orang liar
bisa dapat manajemen mengenai batas ladang. Masalah yang terlain itu banyak. Jadi masalah pencurian, ini kan pencuri ini kan ada sawit apa, jadi atau hanya ada dan apapun masalah itu bisa diselesaikan. Iya. Ada juga masalah di dalam rumah tangga. Selain mereka, kalau juga kita menikah gitu. Nah, itu kalau ada masalah-masalah itu kan masalah. Masalah. Memang kan kalau fokusnya di sini memang mencurikan sawit. Kalau masalah bilangnya sawit itu sudah hampir selesai. Sawit dan pencurinya sebagai tidak tertangkap. Sekarang masih ada terus pencurian itu. Jadi yang paling parah lagi itu masalah itu kalau memang kedapatan orang yang mencuri itu kami keluarkan dari nagori kami, harus tinggal keluarlah dari nagori itu, diberangkatkan ke nagori lain, baik anak sekolah, baik orang tua yang tidak pengangguran itu sudah kami keluarkan. Setuju tidak setuju orang tua yang sudah kami keluarkan dari nagori. Kalau masalah pencurian apapun ini, jadi yang kami padat pencurian kami itu hampir setiap hari. Kehilangan kali itu kalau bisa mengenai masalah pencurian kali memang itu tidak banyak masalah. Jenisnya bukan hanya sini pelakunya dari luar negeri juga ada. Dari luar negeri juga ada, tapi ya lebih banyak dari negeri tidak dari negeri ini itu yang lebih banyak pelakunya. Jadi kalau estimasi masalah pelakunya dari luar negeri itu kalau memang sudah patah dia mungkin tidak penjara dan juga harus dia berangkat dari kampungnya. Contoh lah dia orang Pekanbaru Jawa lah, dia harus kita melawan sama kepala desa dia bahwasanya dia mencuri. Kalau nggak bisa didamaikan, walaupun berdamai dia tidak boleh lagi di negeri pekan itu di kelurahan, dia pindah tak kemana dia, tak ke Pekanbaru lah. Iya. Kecuali kalau anak sekolah dia dimaklumi lah. Jadi coba surat dia kan kalau memang terjadi lagi seperti itu, ya dia harus pergi sekolah. Tapi ada terkecualinya. Kalau ada anak sekolah ini kan ada anak sekolah sekarang yang sudah narkoba, berpasar, mencuri, itu tidak ada lagi yang pulang kami ini. Harus dia berangkat dari kampung. Jadi sekian hasil wawancara kami yaitu dari narasumber yang pertama. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Dan terutama buat narasumber yang pertama, kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih bahwa telah mau diwawancarai oleh kelompok kami. Dan jika ada juga kata-kata kami yang kurang enak dan gagah, kami mohon maaf. Dan sekianlah hasil wawancara kami. Terima kasih.